ada satu hadis ya, dulu Siti Aisyah itu pernah jahit, jarumnya jatuh. Dicari sama Siti Aisyah itu enggak ketemu, karena rumahnya tanah. Mungkin kalau rumahnya keramik digerayang ketemu ya, dan zaman dulu kan nggak ada lampu. Akhirnya tidak lama setelah Siti Aisyah itu nyari, Rasulullah ketok pintu, dibukain sama Siti Aisyah. Begitu Rasulullah masuk, itu jarum itu langsung mengkilat karena menangkap cahaya dari wajah Rasulullah. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli. Takbir. Allahu Akbar. Diambillah itu jarum sama Siti Aisyah, karena ketahuan jarumnya, kedapatan jarumnya. Langsung Siti Aisyah itu memuji Rasulullah. Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu, alangkah indahnya wajahmu, kata Rasulullah SAW. Itu Rasulullah bukan senang, tapi malah bilang apa Rasulullah? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Alangkah celaka orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat. Jadi Siti Aisyah itu muji Rasulullah, bukan membalas pujiannya, malah ngomong seperti itu. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Aisyah, alangkah celakanya orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah kaget kan, dibilang gitu. Loh, siapa yang tidak melihat Rasulullah nanti di hari kiamat? Tanya sama Rasulullah, man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa yang tidak melihat wajahmu ya Rasulullah di hari kiamat nanti? Rasulullah mengatakan al-bakhil, orang yang pelit nanti tidak akan melihatku. Siti Aisyah tanya lagi, manil bakhil ya Rasulullah, siapa itu orang yang pelit? Apa orang yang enggak bergemar sedekah? Apa orang yang enggak mengeluarkan zakat? Apa jawab Rasulullah? Kalau itu sudah jelas kan. Orang kalau nggak sedekah pelit apa enggak? Pelit. Orang kalau tetangganya mau berobat, nggak punya duit, dia tahu kalau tetangganya itu nggak punya apa-apa, lagi nggak ada duit, terus kita nggak bantu, itu namanya pelit kalau kita lagi ada. Tapi bukan itu ternyata yang dibahas Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Yang bakhil itu siapa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu yang ketika mendengar namaku Muhammad, dia tidak bersolawat. Sallu ala Nabi. Jadi kalau antum dengar Muhammad, nama Muhammad, itu antum harus solawat. Jadi kalau Nabi bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, harus dijawab. Kenapa? Supaya tidak masuk kategori orang yang pelit, nanti tidak akan melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang nggak mau sholawat, nggak mau baca maulid, ketika disebut nama Rasul itu tidak bersolawat, itu berarti orang-orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah SAW. Celaka apa nggak celaka? Celaka sudah kita tidak hidup di zaman Rasulullah, nggak pernah mimpi Rasulullah, nggak pernah lihat Rasulullah, mati ke alam akhirat sana ke surga ternyata nggak lihat Rasulullah SAW. Celaka. Jadi jangan sampai. Nah, kemuliaan Rasulullah di atas nabi-nabi lain itu perjalanan al-Isra wal Mi'raj. Jadi itu belum pernah terjadi di nabi siapapun. Nabi manapun yang pernah Allah utus, pernah Allah hidupkan di muka bumi ini, itu belum pernah ada itu perjalanan itu. Cuma khusus untuk Rasulullah. Itu perjalanan Isra wal Mi'raj. Bayangkan, malam hari diperjalankan oleh Allah, sebelum subuh Rasulullah sudah sampai di Mekah. Itu yang membuat orang-orang kafir nggak percaya, yang membuat orang-orang Mekah itu nggak percaya. Bahkan sebagian yang beriman itu nggak percaya, kecuali siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu kenapa mendapat julukan As-Siddiq? Itu gara-gara itu. Setelah Isra wal Mi'raj,
Rasulullah tanya sama Jibril, ahlu Makkah lam yusaddiquni ya Jibril. Jibril, orang-orang Makkah nggak bakal percaya sama saya kalau saya habis diperjalankan oleh Allah saking singkatnya. Ada apa Muhammad itu menghayal? Siapa yang percaya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dijulukin As-Siddiq, orang yang pertama kali percaya dengan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah cerita? Lebih dari itu ya Rasulullah, saya percaya. Shallu ala Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau itu sahabat luar biasa sekali, itu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Makom terhebat wilayah kewalian Allah itu dikenalkan kutub, ya kan, wali kutub. Tapi ada yang lebih hebat dari itu. Apa? As-Siddiqiyatul Kubra, makomnya Sayyidina Abu Bakar. Jarang yang sampai kewaliannya sampai situ, itu jarang. Ya, As-Siddiqiyatul Kubra itu kewalian kutub tertinggi. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Isra wal Mi'raj itu ayat pertama di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Antum perlu tahu nih kisah Isra wal Mi'raj. Jadi setelah Rasulullah itu sampai ke Masjidil Aqsa, ya, ini riwayatnya banyak. Ada yang bilang Rasulullah itu diisrakan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada yang bilang Rasulullah itu diisrakan minal haram, bukan dari masjid tapi minal, pokoknya dari tanah haram. Intinya Rasulullah yang bercerita sendiri bahwa ketika sebelum Rasulullah itu diisrakan, futihat saqfu baiti, itu atap Rasulullah tiba-tiba hilang, atap rumahnya itu tiba-tiba hilang. Datang malaikat Jibril, itu langsung dibelah dadanya Rasulullah. Berapa kali Rasulullah mengalami pembelahan dada? 5 kali. Terakhir sebelum Rasulullah diisrakan oleh Allah. Sebelum Rasulullah diisrakan oleh Allah, datang para malaikat membelah dada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk ambil kotoran? Bukan. Rasulullah itu tidak pernah kotor. Tapi zadahu tuhran ala tuhrin. Ditambahkan apa? Hikmah wal iman. Ditambahkan kesucian di atas kesucian. Dibelah karena akan dihadapkan kepada Allah. Itu riwayat, ya. Kemudian Rasulullah diisrakan. Rasulullah itu duduk di rumahnya Ummi Hani binti Abi Thalib, sepupu saudara perempuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Itu Ummu Hani namanya, ya. Nah, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ada yang ngomong bulan Rajab. Itu al-masyhur fi jami' riwayat, di semua riwayat itu yang terjadi itu bulan apa? Rajab. Ya, tanggal berapa? Yang ma'ruf tanggal berapa? 27. Ya. Apa 17? Hah? Ya, antara itu. Di ke-10 kemarin, 10 Rajab, itu berpindahnya cahaya Rasulullah ke rahim Sayyidatna Aminah, ibunda Rasulullah. Ya, dulu ayahnya Rasulullah itu di Mekah terkenal ganteng. Karena ada apa? Ada cahaya Rasulullah di situ. Makanya paling ganteng se-Mekah itu ayahnya Rasulullah. Paling ganteng se-Mekah. Sampai ada perempuan namanya Fatimah Al-Khuthamiyah, itu ngajak Rasulullah zina. Ngajak siapa? Abahnya Rasulullah itu zina. Ngajak ke rumahnya, ngajak kawin, ngajak menikah, tapi nggak mau. Akhirnya Rasulullah dijodohkan sama siapa? Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Tapi setelah nur itu berpindah ke
rahim Sayyidatuna Aminah, abahnya Rasulullah Abdullah itu ketemu dengan orang yang dulu senang sama dia, namanya Fatimah Al-Khuzamiyah itu. Bilang Abdullah kepada Fatimah, kamu masih mau gak sama saya? Apa kata Fatimah Al-Khuzamiyah? Abdullah, kamu sudah gak ganteng lagi. Jadi cahaya ini itu sudah pindah. Itu juga di bulan Rajab terjadinya. Kemarin 10, ini kan masuk 11 ya. Kemudian kembali kepada Isra. Ada yang bilang Isra wal Mi'raj itu terjadi bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Ramadan. Ada yang bilang Isra wal Mi'raj itu di bulan apa terjadi? Ramadan. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai terus nerangkan Isra wal Mi'raj di bulan Ramadan itu nggak salah. Karena dalam satu riwayat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi itu kapan? Di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab. Ada riwayat bulan Rajab. Ikhtalafa ahli tarikh, ahli sejarah itu dengan riwayat-riwayatnya berbeda pendapat. Bahkan lahirnya Rasulullah sendiri berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Bukan mujma' alaih, bukan perkara yang pasti. Rasulullah itu lahirnya 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang ngadain maulid 9 Rabiul Awal pagi, enggak masalah. Ya, enggak jadi masalah. Ada orang bilang seperti itu ya enggak masalah. Itu ikhtilaf ahli tarikh. Para pakar sejarah itu berbeda pendapat. Yang menyalahkan itu terkadang orang yang enggak tahu. Taunya cuma satu, akhirnya kalau bilang yang lain salah. Ya, makanya kalau kita dengar, oh kalau ada yang aneh itu jangan langsung disalahkan. Mungkin kita belum tahu. Ya, seperti ada orang bilang Isra Mi'raj terjadinya di bulan Ramadan. Mungkin yang nggak tahu akan menyalahkan. Tapi kalau kita sudah ngaji, insya Allah nggak gampang menyalahkan. Ya, para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi barakna haulah ya ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Diberkahi bagaimana? Sekarang perang terus. Maksudnya diberkahi itu bukan karena Masjidil Aqsa itu ardul anbiya wal mursalin, nabi terbanyak, rasul terbanyak itu ya di Palestina. Nabi terbanyak ya itu di Palestina, di tanah Palestina. Ya, ardul anbiya terkenalnya itu tanah para nabi dan para rasul. Tanah para nabi dan para rasul itu terkenalnya. Makanya bilang alladzi barakna haulah. Dinamakan mubarakan itu karena maqarrul anbiya. Kemudian turunnya para malaikat itu juga di Masjidil Aqsa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Masjidil Aqsa Rasulullah kemana? Pertama ila sama'id dunya. Di perjalanan ke sama'id dunya itu langit pertama. Langit pertama yang kita lihat itu namanya sama'ud dunya. As-sama'ud dunya itu langit pertama. Langit yang paling dekat dengan bumi ini. Ya. Sebentar. Ini anak ambil dari kitab tafsir ya. Jadi Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan menuju sama'ud dunya itu, Rasulullah itu ditawari di Masjidil Aqsa ketika akan jalan itu ditawari antara susu dan khamr. Tahu khamr? Minuman keras. Antara susu dan khamr. Antum jangan ini loh, jangan dikira ciu itu minuman surga loh. Khamr itu minuman surga. Man syaribaha fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Orang yang minum minuman keras di dunia, dia nggak akan minum lagi nanti di akhirat. Maksudnya masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti nggak minum khamr nanti di akhirat. Karena itu khamr itu min masyrubatil jannah.
termasuk minuman surga itu khamr, ciu. Iya, susu, ciu itu nanti minuman yang di surga itu, madu. Di neraka itu nggak ada. Jadi kalau antum minum di dunia, lam yashrabha fil akhirah, nggak bakal minum lagi nanti di akhirat. Kalau antum kepingin minuman keras nanti di surga, antum harus jangan minum di sini, sabar. Jadi nanti waktunya itu nanti, jangan sekarang. Jangan terburu-buru. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Orang kalau terburu-buru kepingin minum khamr, minumnya di dunia, nanti nggak dapat nanti di akhirat. Sama kalau orang pengen dapat rezeki banyak, buru-buru dia nyuri biar dapatnya cepat, nanti malah ditangkap polisi, masuk penjara nggak dapat apa-apa. Oke, babi hermanis. Jadi kalau pengen dapat uang banyak, ya sabar, jangan nyuri. Kalau nyuri malah nggak dapat apa-apa kan, ketangkep, dibenci dan lain sebagainya. Ya. Setelah Rasulullah ditawari itu, ya Rasulullah pilih mana? Pilih khamr apa pilih air susu? Rasulullah pilih air susu, diminum sama Rasulullah. Diminum sama Rasulullah. Apa jawab malaikat Jibril? Laqad ikhtartal fitrah ya Rasulullah. Kamu milih yang bagus ya Rasulullah. Seandainya engkau memilih khamr, mungkin umatmu suka mabuk. Umatmu lebih banyak yang mabuk daripada yang enggak. Ini. Ya. Akhirnya Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju sama'ud dunia dulu. Di sama'ud dunia malaikat Jibril ketok pintu langit pertama. Yang tahu pintunya langit berarti siapa? Ya kita nggak tahu di sana ada pintunya apa enggak, kita nggak tahu. Jadi diketok sama malaikat Jibril. Fastaftah. Malaikat Jibril itu mengetok pintu langit pertama. Kata penduduk langit pertama, siapa di situ? Qala ana Jibril. Wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Dibuka sama malaikat sama yang apa nama? Penjaga pintu. Bukan penjaga pintu yang tinggal di situ. Ternyata siapa? Nabi Adam. Dibuka pintunya, Nabi Adam masuk. Marhaban bil ibni sholih wa ni'mal maji'u jad. Orang yang datang ini yang paling mulia. Marhaban bil ibni sholih, wahai anakku yang soleh. Marhaban ahlan wa sahlan. Suruh masuk. Ya, jadi ketemu siapa? Ketemu sama abahnya. Rasulullah ketemu sama siapa? Sama abahnya. Wallahu a'lam, sama ibunya ketemu apa? Maksudnya Siti Hawa ya. Fastaftah fa idza fiha Adam. Ternyata ada Nabi Adam di situ. Sebelum itu Rasulullah tanya, siapa di situ? Tanya sama malaikat, hadza abuka Adam, itu Pak, ayahmu Adam. Akhirnya salim alaih. Salam. Jadi malaikat Jibril nyuruh Rasulullah salam kepada abahnya. Rasulullah salam. Disambut sama Nabi Adam. Sudah selesai, Rasulullah naik. Naik kemana? Ke langit yang kedua. Ya, ilas sama ikannya. Diketok pintunya sama malaikat Jibril. Ketok pintunya, ditanya, sama yang di dalam langit yang kedua. Qala fastaftah. Malaikat Jibril mengetok dan ditanya oleh penduduk yang di dalam langit kedua. Ya. Man, siapa? Qala Jibril. Wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Dibuka gitu. Siapa ternyata? Wa idza bi Yahya. Ternyata ada Nabiullah Yahya di situ. Jadi pertama Nabi Adam, yang kedua Nabiullah Yahya. Juga ada Nabi Isa di situ. Jadi ada Nabi Yahya sama Nabi Isa alaihi wassalam. Qala hadza Yahya wa Isa. Malaikat Jibril beritahu ke Rasulullah itu adalah Yahya dan Isa, saudaramu. Ya.
Fa ni'mal maji'u ja, kata Nabi Yahya sama siapa? Nabi Isa itu senang. Ya marhaban bil akhi sholih, wahai saudaraku yang soleh. Disambut. Setelah Rasulullah SAW disambut sama Nabiullah Yahya sama Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Akhirnya naik lagi ila sama'its tsalitsah, ke langit yang ketiga. Fastaftah, malaikat Jibril ketok pintu langit ketiga. Laman hadza, siapa di situ? Kala Jibril, saya Jibril. Laman ma'ak, siapa yang bersamamu? Kala Muhammad. Kaget kan yang duduk. Dibukain pintu. Faqad ursila ilaih. Ila marhaban fa ni'mal maji'u ja. Fa futiha falamma, ketika dibuka fa idza Yusuf. Ada Nabi Yusuf di langit ketiga. Jadi langit pertama siapa tadi? Langit kedua Nabiullah Yahya sama Nabiullah Isa. Langit ketiga ada Nabiullah Yusuf. Ya, disambut sama Nabi Yusuf. Marhaban bil akhi sholih wan nabiyyi sholih. Ahlan wa sahlan, silahkan masuk. Disambut sama farhan Nabi Yusuf, senang sekali. Sudah berbincang-bincang, Rasulullah naik lagi, dibawa lagi sama malaikat Jibril. Ya, summa su'ada ila as-sama'ir rabi'ah, ke langit keberapa? Keempat. Fastaftah. Rasulullah malaikat Jibril ketok pintu langit keempat. Ya, ditanya sama penduduk langit keempat yang tinggal di langit keempat. Siapa itu yang ketok? Kala Jibril, saya Jibril. Wa ma'ak, siapa yang bersamamu? Kala Muhammad. Dibukain pintu. Qad ursila ilaih. Qal marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja, fa futiha, dibuka. Fa idza Idris, ada Nabiullah Idris. Di langit keempat ada siapa? Nabiullah Idris. Nabiullah Idris basyasah, tersenyum, senang kedatangan tamu yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada Idris fasallim alaih. Itu Idris, kata malaikat Jibril. Fasallim alaih. Engkau salam kepadanya. Ya. Fasallam tuh. Kata Rasulullah, saya salam. Ya. Saya salam kepada. Faradda marhaban bil akhi sholih. Ahlan wa sahlan, saudaraku yang soleh, Nabi soleh. Ya. Thumma su'ada hatta ila sama'il khamisah, sampai ke langit yang keberapa? Kelima. Habis 4, 5. Ingat-ingat ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti anak tanya lagi nih. Kelima. Fastaftah, ketok pintu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketok pintu. Ditanya, man hadza, siapa di situ? Kala Jibril, saya Jibril. Wa ma'ak, siapa yang bersama Muhammad? Dibuka. Siapa ternyata di situ? Fa idza Harun, ada Nabiullah Harun. Ada Nabiullah Harun. Kala hadza Harun. Kata malaikat Jibril ke Rasulullah, itu Harun. Ya, salim alaih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dijawab assalamualaikum. Marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Ya, disambut senang sama Nabi Harun. Kemudian su'ada bi hatta atas sama as-sadisah. Langit keberapa? Ke-6. Fastaftah, diketok lagi pintunya. Man hadza? Siapa di situ? Kala Jibril. Wa ma'ak, siapa yang bersama Muhammad? Dibuka pintu. Ternyata siapa di situ? Fa'idha Musa, ada Nabiullah Musa. Disambut lagi sama Nabi Musa. Marhaban bil akhi sholih. Salam Rasulullah. Dijawab salamnya, disambut sama Nabiullah Musa. Marhaban bil akhi sholih. Ya. Naik lagi, setelah berbincang-bincang naik lagi. Ya. Ke langit keberapa? Setelah kelima keberapa? Setelah ke-6 ke-7 ya. Fastaftah, diketok itu pintu langit ketiga. Wa man hadza? Siapa di situ? Ya, kala Jibril. Ila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Kala Muhammad. Ya, siapa yang bersamamu? Kata Jibril, Muhammad. Siapa yang di situ ternyata? Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, hadza abuk. Itu ayahmu. Ya, itu ayahmu Ibrahim. Salim alaih, salam. Assalamualaikum ya abi. Salam kepada ayahnya.
Apa kata Nabi Ibrahim? Marhaban bil ibni soleh. Ahlan wa sahlan, silahkan masuk. Disambut sama Nabi Ibrahim, bil ibni soleh, wahai anakku yang soleh, wahai Nabi yang soleh. Selesai kan? Berarti berapa? 7. Siapa yang pertama? Yang kedua? Yahya sama Isa. Yang ketiga? Yusuf. Yang keempat? Yang kelima? Harun. Yang keenam? Musa. Yang ketujuh? Ibrahim. Ingat-ingat tuh buat cerita sama anak daripada ceritanya ya. Iya. Farufi Ali al-Baitul Ma'mur. Diangkat lagi oleh Allah. Diperjalankan lagi oleh Allah sampai kepada tempat namanya Al-Baitul Ma'mur. Tahu Al-Baitul Ma'mur? Jadi Ka'bah itu kalau kita punya mata yang jernih, nggak suka makan haram, itu kita akan lihat satu cahaya yang memancar dari Ka'bah ke langit. Di langit itu pancaran itu nembus ke langit pertama, kedua, ketiga sampai Al-Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah yang bagian atasnya itu namanya apa? Al-Baitul Ma'mur. Di situ setiap hari tawaf 70.000 malak, 70.000 malaikat. Di situ tiap hari tawaf. Tapi nggak malaikat yang sama. 70.000 malaikat itu tiap hari beda-beda. Sampai sekarang. Jadi berapa banyak tuh malaikat yang Allah ciptakan? 70.000 malak. Makhluk terbanyak itu malaikat. Nggak ada apa-apanya manusia min Adam ila yaumil qiyamah itu nggak ada apa-apanya sama jumlahnya malaikat. Nggak ada apa-apanya sama jumlahnya jin. Ya, nggak ada apa-apanya sama makhluk lain. Makhluk terbanyak itu apa? Malaikat. 70.000 malak. Kalau sudah tawaf lam ya'udu, nggak pernah kembali kecuali malaikat baru. 70.000 malaikat, antum bayangkan tiap hari. Hitung mulai malaikat itu diciptakan oleh Allah sampai sekarang udah berapa ribu tahun. Antum hitung tuh 70.000 setiap hari. Fa idza tawafu lam ya'udu. Kalau mereka sudah tawaf, mereka pergi nggak pernah kembali lagi kecuali malaikat baru di situ. Ciptaan Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah menghadap Allah di satu tempat, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah dan Rasulnya di situ. Berapa jarak antara Allah dengan Rasul saat itu? Fakana qaba qausaini aw adna. Di dalam surat An-Najm. Jarak antara Allah dengan Rasul itu seperti saya dengan antum. Qaus, tahu qaus itu qaus tuh. Apa? Lingkaran panah, bukan busurnya. Qaus itu lingkarannya itu berapa meter tuh? 1,5 meter. Ya, 1,4 meter, 1,5 meter. Itu jarak Rasulullah antara 1 atau 2 itu. Dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa bayangin kan? Satu-satunya makhluk yang pernah lihat Allah di sebelum akhirat itu Rasulullah SAW. Dekat sekali. Rasulullah di situ cemburu dengan nabi-nabi yang sudah pernah ada. Rasulullah mengatakan apa? Ya Allah, laqad ittakhadta Musa kalimah. Musa itu orang yang paling dekat denganmu, orang yang dekat denganmu sampai engkau juluki kalim. Wa kallamallahu Musa taklima. Engkau ya Allah sudah menjuluki Musa dengan kalim. Karena Nabi Musa itu kalau Allah turunkan wahyu itu nggak melalui malaikat Jibril, tapi langsung diajak ngomong. Itu Nabi Musa. Laqad ittakhadta Ibrahim khalila. Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalilah, seolah-olah temanmu. Pokoknya Nabi itu kepingin dianggap sama Allah itu orang yang terdekat. Famada ittakhadtani. Kalau engkau sudah anggap mereka itu orang-orang yang dekat denganmu, terus engkau anggap aku itu siapa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ittakhadtuka habiba. Shallu ala nabi. Aku sudah menganggapmu sebagai kekasihku, orang yang paling aku cintai. Makanya kita itu jadi sebaik-baik umat itu karena Rasulullah. Ya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasulnya paling mulia, maka umatnya paling mulia. Walaupun akhir zaman, tapi
nanti di soft paling terdepan di hari kiamat. Di soft paling terdepan. Rasulullah itu ditawari surga oleh Allah, ya, masuk, ketok pintu, itu ditanya sama malaikat penjaga surga, namanya siapa? Ridwan. Ketok, siapa? Bila Muhammad, saya Muhammad. Dibuka sama malaikat Ridwan, saya nggak boleh buka pintu kecuali engkau yang ketok. Saya nggak boleh buka pintu, kata malaikat Ridwan, kecuali engkau yang ketok. Kalau engkau yang ketok, saya bukain. Itu izin dari Allah. Udkhuluha bisalamin aminin, silahkan masuk, kata malaikat itu. Apa Rasulullah bilang? Sebelum umatku masuk, saya nggak masuk dulu. Sallu ala nabi. Dicari itu umatnya Rasulullah sama Rasulullah. Setelah umatnya itu masuk, yang punya dosa dikasih syafaat, yang sudah masuk neraka, yang sudah dihisab itu diangkat, yang masih ada iman diangkat, masukin surga semua sama Rasulullah, baru umat lain masuk. Itu kita. Makanya nabi-nabi lain itu banyak yang cemburu. Kenapa? Kata Nabi Musa, saya diutus sebelum Muhammad. Tapi kenapa umat Muhammad itu yang terbanyak dan yang paling pertama masuk surga? Itu sampai nabi lain itu ngomong seperti itu. Maka kita itu bangga jadi umat Rasulullah SAW. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan cinta Rasulullah kepada kita. Kita harus cinta kepada beliau. Timbal balik. Artinya Rasulullah dakwah 1400 tahun yang silam. Itu Rasulullah dakwah sampai sekarang, dakwahnya masuk kita lewat para alim ulama. Lewat para alim ulama. Kalau kita dengar ba'amal walau bil usyri kazakati, walaupun 1/10 kita amalkan. Kalau kita nggak bisa sholat duha 8 rakaat, paling tidak 2 rakaat. Kalau kita nggak bisa tahajud setiap hari, paling nggak seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, paling nggak 2 minggu sekali. Pokoknya harus ada amal soleh walau bil usyri kazakati. Jangan sampai mati itu nggak pernah berbuat sama sekali. Itu jangan. Kasihan Rasulullah sudah dakwah. Rasulullah kecewa kalau lihat kita ini kesana kemari nggak ada gunanya, kesana kemari nggak ada amalnya. Itu Rasulullah kecewa sekali karena kita sudah dijadikan sebaik-baik umat, karena Rasulullah itu sebaik-baik makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah.